Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa channel Fikri Al-Habibi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 3 yang berada di seluruh Indonesia, tepatnya siswa-siswi kelas 3 SD yang berada di seluruh negara Indonesia yang kita cintai ini. Jumpa kembali dengan Pak Agus di sini di channel Fikri Al-Habibi. Hari ini Bapak akan memberikan materi tentang pendidikan agama Islam di tingkatan kelas 3, di tingkatan kelas 3 SD. Hari ini materi PAI dengan pokok bahasannya yaitu tentang surah An-Nasr. Anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran terdapat 114 surah, 6.666 ayat, dan terdapat 30 juz yang ada dalam Al-Quran. Oleh sebab itu, pada pagi hari yang berbahagia ini, kita akan membahas mengenai salah satu surah dalam Al-Quran, tepatnya yaitu surah ke-110 yang bernama surah An-Nasr. Anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, surah An-Nasr merupakan surah yang ke-110 dalam Al-Quran. Surah An-Nasr termasuk golongan surah Madaniyah. Dikatakan surah Madaniyah karena diturunkan di kota Madinah, atau tepatnya setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. An-Nasr artinya pertolongan. Surah An-Nasr terdiri dari 3 ayat. Ada beberapa surah dalam Al-Quran yang jumlahnya terdiri dari 3 ayat. Di antaranya surah An-Nasr, kemudian surah Al-Asr, dan surah Al-Kautsar. 3 surah ini sama-sama mempunyai jumlah ayat sebanyak 3 ayat. Kemudian
anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mendengarkan bacaan surah An-Nasr, ada baiknya kita memahami, mengulangi sekali lagi apa keistimewaan di balik bacaan surah An-Nasr ini. Surah An-Nasr ini mengisahkan tentang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Surah An-Nasr ini adalah salah satu surah yang terpendek dalam Al-Quran. Surah An-Nasr, seperti yang telah dijelaskan di depan, jumlah ayatnya ada 3 ayat. Anak-anakku sekalian, bagaimana cara kita melafalkan kalimat per kalimat dalam surah An-Nasr supaya bacanya bisa dibaca dengan baik? Maka kita mesti berlatih terlebih dahulu. Berlatih cara membaca Al-Quran yang baik. Supaya bacaan Al-Quran kita itu baik, maka kita mesti mempelajari ilmu tajwid agar bacaan kita bisa terdengar dengan betul, terdengar dengan baik, dan terdengar dengan indah. Dan kalau sudah membaca Al-Quran dengan menggunakan ilmu tajwid, maka insya Allah bacaan kita yang diharapkan dalam Al-Quran yaitu warattilil Qur'ana tartila akan tercapai. Membaca Al-Quran secara tartil, membaca Al-Quran secara tertib akan tercapai hendaknya. Anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama mendengarkan bacaan surah An-Nasr, surah ke-110 yang terdiri dari 3 ayat ini. Mari anak-anakku sekalian kita simak sama-sama bacaan surah An-Nasr ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Itulah tadi bacaan surah An-Nasr, surah ke-110 di dalam Al-Quran. Anak-anakku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, surah An-Nasr ini terdiri dari 3 ayat. Ayat yang pertama seperti yang telah dibacakan tadi, idza jaa nasrullahi wal fath, yang artinya apabila telah datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan. Ini mengisahkan tentang pembebasan kota Mekah. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Madinah datang dan ingin membebaskan kota Mekah dari musuh-musuh Islam, terutama kafir-kafir Quraisy. Maka Allah turunkanlah ayat ini. Allah berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath."
apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, maka apa yang terjadi dijelaskan pada ayat yang berikutnya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Artinya, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saat Rasulullah SAW datang ke kota Mekah, membebaskan kota Mekah. Saat itu kaum kafir Quraisy merasa ketakutan. Kenapa merasa ketakutan? Jangan-jangan Nabi Muhammad akan membalas dendam. Karena saat itu posisi Nabi Muhammad lebih unggul. Karena Nabi Muhammad membawa pasukan yang banyak. Namun apa yang terjadi? Rasulullah SAW datang tidak untuk membalas dendam, tapi Rasulullah SAW datang untuk membebaskan kota Mekah dari kekafiran kaum kafir Quraisy. Dan Rasul tidak satu pun ingin menyakiti kaum kafir Quraisy yang ada di kota Mekah. Maka dilanjutkan dalam ayat yang ketiga, yaitu maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima Taubat. Dijelaskan dalam ayat yang ketiga bahwa Rasulullah datang ke kota Mekah dan tidak membawa dendam sama sekali, namun ingin membebaskan kota Mekah dari kekafiran kaum Quraisy. Pemirsa channel Fikri Al-Habibi yang berbahagia, dari 3 ayat yang telah kita bacakan dan kita mendengarkan terjemahannya tadi, maka kita bisa mengambil beberapa hikmah. Hikmah yang pertama yaitu bahwa ketika kota Mekah telah dibebaskan Rasulullah SAW, maka saat itu berbondong-bondong manusia masuk ke dalam agama Islam. Banyak dari kafir Quraisy yang ada di kota Mekah bertaubat dan masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, hikmah yang berikutnya yaitu pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu ada. Pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala itu selalu ada untuk orang yang beriman. Hikmah yang berikutnya yaitu perintah untuk bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mendapatkan kegembiraan. Dan hikmah yang berikutnya yaitu perintah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa channel Fikri Al-Habibi yang berbahagia dan anak-anakku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak luput dari salah dan kehilapan. Namun manusia yang cerdas adalah manusia yang saat berbuat salah dia cepat-cepat menyadari kesalahannya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah sama-sama kita perhatikan
beberapa hikmah yang ada dalam surah An-Nasr ini dan dapat kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita. Apabila kita berbuat kesalahan, cepat-cepat kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ajal menjemput kita. Anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, nanti di rumah kalian masing-masing kalian dapat mengulang-ulang lagi bacaan surah An-Nasr ini sehingga bacaannya bisa lebih baik, tajwidnya bisa lebih bagus, dan kalian bisa memahami terjemahan dari bacaan-bacaan ini. Anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya mungkin sebagai penutup dari pemaparan Bapak ini, Bapak akan memberikan tugas kepada anak-anakku, siswa-siswi kelas 3 SD di seluruh Nusantara, seluruh negara Indonesia yang kita cintai ini. Boleh kalian berlatih dan kalian bisa menulis surah An-Nasr ini dari ayat 1 sampai ayat 3, menulis bacaannya, menulis tulisan Al-Qur'annya pada buku gambar kalian masing-masing, sekaligus menulis terjemahannya. Jadi silakan, yang pertama yang kalian tulis diawali dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kalian tulis bacaan atau ayat yang pertama, ayat yang kedua, dan ayat yang ketiga. Setelah itu ditutup dengan bacaan tasdiqa, shadaqallahul azim. Di bawahnya kalian boleh menulis terjemahannya. Kemudian kalian bisa serahkan tugas itu kepada guru agama kalian masing-masing dalam rangka latihan menulis surah An-Nasr, surah ke-110 yang jumlah ayatnya ada 3. Mungkin demikian yang dapat Bapak sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Billahi fi sabilil haqq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.